Perkenalkan, nama saya Ratna Ningsih Desanin, kelas 5C Manajemen Perusahaan, NIM 2123746124. Pada video kali ini, saya akan mereview makalah dari kelompok 7 hingga kelompok 12. Yang akan dibahas yang pertama yaitu perizinan dalam bisnis, kredit dan hukum perjanjian jaminan, perlindungan konsumen dan anti monopoli, merger, akuisisi dan konsolidasi, serta hukum tindak pidana pencucian uang, dan yang terakhir adalah penyelesaian sengketa bisnis. Apa itu perizinan dalam bisnis? Perizinan dalam bisnis adalah proses resmi yang melibatkan pemberian izin atau persetujuan dari otoritas atau lembaga pemerintah yang berwenang kepada suatu bisnis untuk menjalankan kegiatan usahanya. Nah, izin ini biasanya diperlukan agar bisnis dapat beroperasi secara legal dan sah sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. Berikutnya ada proses perizinan dan peran hukum dalam dunia bisnis. Nah, proses perizinan mencakup langkah-langkah konkret yang harus diambil, termaksud memenuhi persyaratan dan regulasi yang berlaku. Langkah pertama yaitu permohonan izin. Dengan memperoleh izin dari otoritas yang relevan seperti usaha, lingkungan, dan kesehatan. Langkah kedua ada aspek administratif dan hukum, yaitu mematuhi prosedur administratif dan hukum dalam proses perizinan. Langkah ketiga, pemenuhan persyaratan dengan memenuhi dokumen standar atau kriteria perizinan yang ditetapkan. Dan langkah yang terakhir yaitu variasi persyaratan. Dengan persyaratan dapat berbeda berdasarkan jenis bisnis, lokasi geografis, dan industri. Selanjutnya ada peran hukum dalam dunia bisnis. Peran hukum sangat penting. Hukum membantu melindungi hak-hak pelaku usaha dan mencegah tindakan melanggar hukum. Melalui perizinan bisnis dapat beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Pelanggaran peraturan dapat berakibat pada sanksi hukum, denda, atau bahkan penutupan bisnis. Perlindungan hukum dari perizinan juga mencakup keamanan terhadap klaim atau tuntutan yang mungkin muncul terkait dengan bisnis. Ada peran hukum dalam bisnis yang pertama yaitu perlindungan hak-hak pelaku usaha. Hukum memainkan peran sentral dalam melindungi hak-hak pelaku usaha. Yang kedua ada pencegahan tindakan melanggar hukum. Perizinan menjadi sarana utama agar bisnis dapat beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga ada konsekuensi pelanggaran peraturan. Pelanggaran peraturan dapat mengakibatkan sanksi hukum, denda, atau bahkan penutupan bisnis. Yang keempat ada perlindungan hukum dari perizinan. Perizinan memberikan keamanan terhadap klaim atau tuntutan yang mungkin muncul terkait dengan bisnis. Selanjutnya, kredit dan hukum perjanjian jaminan. Kredit dalam bisnis adalah penundaan pembayaran karena pengembalian atas penerimaan uang dana atau suatu barang tidak dilakukan bersamaan pada saatnya menerima, melainkan pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang. Kredit memiliki unsur-unsur seperti kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa. Perjanjian kredit memiliki fungsi sebagai perjanjian pokok, alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur, serta alat untuk melakukan monitoring kredit. Meskipun definisi perjanjian kredit belum secara eksplisit tercantum dalam perundang-undangan, namun perjanjian kredit memiliki peran yang sangat penting dalam hubungan hukum antara pihak kreditur dan debitur. Selanjutnya ada prinsip 5C yang digunakan untuk menjamin kegiatan perkreditan yang sehat. Kelima prinsip tersebut adalah karakter, kapasitas, permodalan, jaminan, dan kondisi perekonomian. Karakter mengacu pada kepercayaan bank terhadap kualitas pribadi positif peminjam dan rasa tanggung jawab. Sedangkan kapasitas adalah kemampuan peminjam dalam membayar kembali peminjamannya dari kegiatan usaha yang akan dibiayai oleh kredit tersebut. Modal adalah sejumlah dana atau modal yang dimiliki peminjam. Anggunan adalah jaminan yang diberikan oleh peminjam sebagai jaminan atas kreditnya. Kondisi perekonomian mengacu pada faktor sosial, ekonomi, budaya, dan faktor lain yang mempengaruhi perekonomian dan dapat mempengaruhi usaha peminjam. Sebenarnya prinsip-prinsip ini penting bagi bank untuk menilai kelayakan kredit calon peminjam. Perjanjian kredit melibatkan dua
pihak, yaitu kreditur, bank atau bank, dan debitur atau peminjam. Kreditur adalah pihak yang memberikan kredit, sementara debitur adalah pihak yang meminjamkan uang, barang, atau jasa. Objek kredit berbentuk uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, dan itu berbentuk barang. Perjanjian kredit harus dibuat dalam bentuk tertulis dan pada prakteknya seringkali menggunakan bentuk perjanjian baku. Perjanjian baku adalah perjanjian yang materinya ditentukan terlebih dahulu secara sepihak oleh kreditur atau bank dengan syarat-syarat yang dibakukan dan ditawarkan kepada masyarakat untuk digunakan secara massal atau individual. Selanjutnya, perlindungan konsumen dan anti monopoli. Perlindungan konsumen dan anti monopoli merupakan aspek penting dalam hukum ekonomi yang bertujuan melindungi hak konsumen, mendorong persaingan yang sehat, dan menjaga keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha dan masyarakat umum. Hak konsumen termaksud kenyamanan, keamanan, informasi jelas, pendapat didengar, advokasi, pembinaan, diperlakukan dengan benar, kompensasi jika sesuai dengan, dan hak-hak lainnya. Konsumen juga memiliki kewajiban seperti membaca petunjuk, beretikat baik, membayar sesuai kesepakatan, dan mengikuti penyelesaian sengketa. Pelaku usaha memiliki hak seperti menerima pembayaran yang sesuai, perlindungan hukum, dan pembelaan diri. Kewajiban pelaku usaha termasuk beretikat baik, memberikan informasi yang benar, memperlakukan konsumen dengan benar, menjamin mutu barang atau jasa, memberikan jaminan, dan memberikan kompensasi atas kerugian. Selanjutnya, merger, akuisisi, dan konsolidasi. Konsolidasi adalah penggabungan perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas. Dilakukan dengan mengevaluasi kondisi usaha, mengembangkan strategi jangka panjang, dan fokus pada pengembangan sistem manajemen dan pasar. Yang kedua, merger adalah pengembangan dua perusahaan atau lebih, di mana satu perusahaan menyerang yang lain. Dilakukan dengan pembelian aset atau saham, dapat menggunakan pembayaran tunai atau saham. Akuisisi adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau kelompok investor. Dilakukan untuk mendapatkan akses pada teknologi, pasar, atau produk tertentu. Selanjutnya ada cara melakukan konsolidasi, merger, dan akuisisi. Konsolidasi melibatkan evaluasi kondisi usaha, pengembangan strategi, perencanaan jangka panjang, dan pengembangan sistem manajemen. Sedangkan merger dapat dilakukan dengan pembelian aset atau saham menggunakan pembayaran tunai atau saham. Akuisisi melibatkan pengalihan saham atau aset perusahaan lain. Alasan melakukan konsolidasi, merger, dan akuisisi. Konsolidasi dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan, permodalan, manajemen, teknologi, dan administrasi. Merger dilakukan untuk pertumbuhan, sinergi, peningkatan dana, keterampilan manajemen atau teknologi, pertimbangan pajak, likuiditas pemilik, dan melindungi dari pengembalian. Akuisisi dilakukan untuk mendapatkan produk, teknologi pasar, pelanggan baru, atau memanfaatkan keringanan pajak. Berikutnya ada kelebihan dan kekurangan konsolidasi, merger, dan akuisisi. Kelebihan dari konsolidasi melibatkan pertahanan pertumbuhan, penjualan, tingkat pertumbuhan pasar, dan persaingan. Keuntungan merger melibatkan kesederhanaan dan biaya yang lebih rendah, sementara kekurangannya melibatkan persetujuan pemegang saham dan waktu yang lama. Keuntungan akuisisi melibatkan mendapatkan sinergi dan nilai tambah, sementara kekurangannya melibatkan biaya legal yang tinggi. Selanjutnya, hukum tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang adalah proses penyembunyian atau pengubahan asal-usul uang atau aset yang berasal dari kegiatan ilegal agar terlihat sah atau legal. Undang-Undang TPPU di Indonesia mengatur tindak pidana pencucian uang dan mencangkup berbagai kejahatan seperti korupsi, narkotika, perbankan, pasar modal, dan lainnya. Financial Intelligence Unit bertugas menganalisis transaksi keuangan untuk mencegah pencucian uang. Berikutnya ada objek pencucian uang.
yang melibatkan uang kotor dari aktivitas ilegal seperti perdagangan narkotika, korupsi, perdagangan senjata, dan lainnya. Money laundering semakin kompleks dan melibatkan berbagai sumber kejahatan. Yang selanjutnya ada tujuan pencucian uang untuk menyamarkan asal-usul uang ilegal, membuatnya terlihat legal, dan memperkaya diri tanpa meninggalkan jejak. Pencucian uang dalam perdagangan narkotika sering melibatkan penggunaan yang tunai dan tantangan logistik bagi pelaku. Dan yang terakhir ada tahapan pencucian uang mencakup penetapan, pemisahan, dan integrasi yang melibatkan proses kompleks dan modus operandi yang beragam. Proses ini dapat terjadi bersamaan atau terpisah. Selanjutnya, penyelesaian sengketa bisnis. Sengketa bisnis merupakan perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan. Berikutnya, penyelesaian melalui proses litigasi dan non-litigasi. Pertama, melalui proses litigasi, yaitu pengadilan umum dan niaga. Pengadilan umum, proses yang dilakukan secara formal, keputusan diambil oleh hakim, memaksa dan mengikat. Sedangkan melalui pengadilan niaga, memiliki orientasi pada fakta hukum dan waktunya singkat. Kedua, melalui penyelesaian non-litigasi. Itu ada arbitrase, penyelesaian sengketa di luar peradilan umum, berdasarkan perjanjian tertulis berlaku untuk sengketa di bidang perdagangan. Yang kedua, negosiasi, proses perundingan untuk mencapai kesepakatan melibatkan empati, pemahaman, kepentingan, dan adaptasi terhadap situasi. Yang ketiga, mediasi, penyelesaian melalui perundingan dibantu mediator netral, kesepakatan mencapai konsensus para pihak tanpa keputusan memaksa. Dan yang terakhir, konsiliasi, mempertemukan keinginan pihak berselisih untuk mencapai persetujuan. Konsiliator memberikan saran tanpa membuat keputusan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton.